Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mengklik video ini. Jangan lupa kalau misalkan teman-teman suka, di like atau di subscribe ya teman-teman ya. Pada video kali ini saya mau curhat, mau bercerita, mau berbagi ikhtiar yang saya jalani pada saat sekarang ini gitu teman-teman, untuk mendapatkan seorang putra atau putri yang soleh dan solehah, amin ya robbal alamin. Jadi akhir-akhir ini saya itu sering terlambat datang bulan teman-teman, tapi setelah dites pack tetap garis 1 gitu. Mungkin hal ini disebabkan karena secara tidak langsung saya bilang saya tidak stres gitu, tapi mungkin psikis saya bilang saya stres gitu kan, nggak ngerti juga gitu teman-teman. Sehingga haid saya itu menjadi tidak teratur gitu. Biasanya itu datangnya itu dalam 28 hari itu siklusnya itu 28 hari, 30 hari itu siklus haid saya biasanya. Tapi akhir-akhir ini tuh siklusnya itu bisa menjadi 45 hari, kadang telat 2 minggu, telat 2 minggu, telat 2 minggu, tapi tetap masih garis 1 gitu teman-teman. Dan akhirnya berdasarkan saran dari teman ya, banyak sih teman-teman yang sudah berhasil penantian sekian tahun tetapi berhasil gitu menjalani ikhtiar ini, insya Allah gitu berhasil juga saya melakukannya, insya Allah gitu kan. Jadi pada tanggal 19 Agustus 2022 kami mencoba berikhtiar pergi ke salah satu dokter yang katanya itu dokter terbaik lah, yang spesialis kandungan gitu, karena sudah banyak yang berhasil sama dokter ini gitu kan. Berharapnya pun dokternya ini menjadi salah satu jalan untuk kami, saya dan suami, agar mendapatkan anak gitu yang soleh dan solehah insya Allah gitu kan. Jadi pas tanggal 19 itu, ini daerahnya itu Pekanbaru ya teman-teman ya. Mungkin teman-teman yang berada di kota Pekanbaru tahulah siapa dokter ini gitu. Beliau praktek di salah satu rumah sakit yang ada di Jalan Nangka, Pekanbaru ya. Kebetulan saya sendiri tinggal di Pekanbaru teman-teman gitu. Jadi dengan tekad gitu kan, dengan tekad yang bulat, insya Allah dengan keyakinan, jadi kami pergilah ke rumah sakit itu ceritanya. Jadi dokter itu dia praktek dari hari Senin sampai hari Jumat teman-teman, dari jam 5 sampai selesai lah itu. Jadi jam 5 itu kami ke sana ya bersama suami, saya bersama suami ke sana. Kemudian kami melakukan kayak pendaftaran atau registrasi ya teman-teman ya. Tapi kan udah banyak tuh antrian-antriannya, karena lumayan dokter ini lumayan terkenal gitu teman-teman di kota Pekanbaru ini. Terkenal, mungkin banyak orang yang tahu siapa dokter ini gitu kan. Kemudian kami registrasi, kemudian kami menunggu katanya sampai jam 8 atau setengah 8 gitu. Jadi setelah kami registrasi jam 5-an, kemudian kami pulang. Jadi kami pulang lah istilahnya ya, tapi kami nggak pulang ke rumah karena jarak tempuh antara rumah dengan rumah sakit itu lumayan gitu loh teman-teman. Mungkin setengah jaman, belum lagi macetnya gitu kan, nanti capek aja di jalan gitu kan. Jadi kami cari makan dulu lah keluar gitu kan, keliling Jalan Paus, kami makan di sana dan kami sholat. Kemudian jam 7 kami udah sampai ke rumah sakit itu lagi gitu. Kemudian kami menunggu dan sampailah antrian kami gitu kan. Nanti ada tuh videonya, nanti saya spill ya videonya bagaimana kami menunggu, kemudian pemeriksaannya itu ada di videoin sama suami sebentar gitu. Dan jadi ceritalah sama dokternya, kata dokternya itu mungkin ada gangguan hormon gitu, mungkin efek dari stres gitu ya. Jadi kami diperiksa lah, jadi saya itu diperiksa di USG teman-teman. Jadi tahun kemarin saya juga sudah promil,
tahun ini promil lagi gitu. Pas di USG, ini USG perut gitu kan, itu dokternya itu ngecek apakah di dalam rahim itu ada miom, ada kista atau sejenisnya yang bisa mempengaruhi kesehatan rahim lah gitu teman-teman ya. Dan alhamdulillahnya itu setelah dicek itu bersih aja rahimnya. Ngomong-ngomong, pada tahun lalu kami juga periksa program ke dokter, dan saya juga sudah periksa ke dokter, alhamdulillah sehat-sehat aja. Kemudian suami pun sudah diperiksa, pergi ke laboratorium. Kalau di Pekanbaru tuh ada namanya laboratorium Paramita teman-teman, Paramita yang ada di Jalan Sudirman itu teman-teman. Direkomendasikan oleh dokternya untuk ngecek gitu kan, ngecek kualitas sperma gitu. Alhamdulillah sehat juga gitu teman-teman, tapi belum ada hasilnya, dan tahun ini kami mencoba lagi, semoga berhasil gitu kan. Jadi setelah konsultasi menceritakan keluhan kami, akhirnya kami itu diberi obat. Nanti saya spill ya obatnya sekarang ya. Ini dia teman-teman, ini dia nih. Jadi kami itu dikasih obat 3 ya, 2 untuk saya dan satunya itu untuk suami gitu. Dan ini obatnya itu diminum, ada yang 1 kali sehari, ada yang ya 1 kali sehari, ada yang setengah gitu, setengah tablet 1 hari sekali gitu. Saat ini saya minum obatnya ini pukul 7:30 malam, jadi harus konsisten teman-teman. Nah kata dokternya, karena bisa dibilang haid saya itu tidak lancar, tidak teratur gitu kan, karena rentang waktunya itu bisa menjadi 45 hari teman-teman gitu. Saya pun heran kenapa bisa kayak gitu kan. Nah ini dikasihlah obat ya, dikasih obat. Ini saya spill ya nama obatnya ya. Obatnya itu namanya adalah Cycloproginova. Nah ini dia tuh sejenis, saya baca-baca di Google, ini sejenis pil KB, tapi bukan sebagai alat kontrasepsi atau membatasi gitu teman-teman. Jadi ini dia mengatur hormon kita supaya haid itu menjadi lancar gitu. Jadi minumnya itu 21 hari teman-teman, selama 21 hari. Sama ada satu lagi obat itu namanya Kripsa nih, Kripsa. Itu obatnya itu setengah tablet sesudah makan gitu. Jadi minumnya itu harus sesuai, jadi diminum tuh harus teratur gitu waktunya. Ini selama 21 hari teman-teman. Jadi obat ini diminum selama 3 bulan kata dokternya. Jadi saya ada dikasih resep teman-teman, ada dikasih resep kan sama dokternya, di farmasinya itu dapat ngambil obatnya gitu teman-teman. Nanti bisa resepnya itu ditebus selama 3 bulan gitu. Tapi kata dokternya, kalau misalkan kita minum obat ini pun kemungkinan untuk hamil itu ada, dan peluangnya itu besar gitu. Jadi harapannya itu kata dokternya setelah minum obat ini haid menjadi lancar, kemudian bisa cepat hamil gitu, teman-teman. Mungkin teman-teman pernah nggak minum obat kayak gini? Ini tuh kayak pil KB ya, pil KB ini sudah saya minum nih. Bentar ya, coba di spill dulu ya. Oh ya, ini ada obat untuk suami. Untuk suami itu, jadi kata dokternya itu ada dikasih catatannya. Jadi kalau misalkan haid pertama, itu berarti hari pertama. Jadi kalau misalkan haidnya 3 hari, udah ketiga hari, berarti itu haid ketiga kan. Nah ini diminum hari ketiga itu. Kemudian yang obat untuk suami itu tuh kayak apa? Kayak strip gitu. Jadi ditaruh di lidah ini ya. Ditaruh di lidah itu, diminum. Setelah itu diminum ya. Diminum 1 jam sebelum berhubungan gitu. Kata dokternya kalau misalkan sudah minum ini, itu tuh nanti kalau misalkan kayak berhubungannya itu hari ke-12, 14, sama 16 teman-teman, karena itu masa suburnya. Mungkin ada teman-teman yang punya pengalaman yang sama nggak seperti saya gitu.
mudah-mudahan juga bisa ya menyusul bunda-bunda yang lagi hamil, yang berhasil promilnya ya. Amin ya robbal alamin. Dan untuk teman-teman yang masih berjuang, jangan putus asa ya, karena masih ada Allah yang maha memberikan rezeki. Karena salah satu rezeki itu adalah anak, teman-teman. Anak itu adalah salah satu rezeki dari Allah gitu. Terus berdoa, berusaha ya, karena emak saya bilang seperti itu, teman-teman. Kalau bila perlu katanya menangis, berdoa sama Allah gitu dalam sholat tahajud, sholat hajat kan. Semangat terus ya teman-teman ya, semangat terus untuk kita. Oke, ini saya spill ya teman-teman ya, kayak apa obatnya itu. Nah ini dia, ini seperti kayak pil, saya bilang ini seperti pil KB teman-teman ya, seperti pil KB. Nah ini dia, bentar ya. Nah ini dia, ini kan, ini ada putihnya, ada merahnya gitu teman-teman. Ini seperti pil KB. Ini nih tanggalnya. Jadi saya membuat video ini hari Selasa ya, hari Selasa. Nah ini saya mulai minum hari Minggu, hari Senin. Nah seharusnya saya tuh minum obat ini hari Jumat teman-teman. Tapi pas, jadi saya kan datang bulannya itu hari Rabu. Aturannya kan hari ketiganya itu hari Jumat ya teman-teman ya. Tapi nggak tahu kenapa pas hari Rabu itu kayak pendarahan gitu teman-teman, kayak pendarahan, banyak kali darahnya. Saya pikir saya keguguran gitu, keguguran. Nah, saya pikir saya keguguran, tapi setelah dicek ternyata masih garis 1 teman-teman. Kemudian ini dokternya itu Masya Allah sekali ya, asisten dokternya itu sangat cepat sekali membalas WA dari pasiennya gitu. Jadi saya WA lah kan, saya WA asisten dokternya itu, saya tanyain gimana seharusnya sekarang ini kan hari haid saya udah hari yang kelima ya, boleh nggak saya minum ini gitu kan, dianjurkan itu hari ketiga ya. Ternyata boleh katanya, nggak apa-apa katanya. Dia jelaskan juga kalau ini untuk mengatur haid dari saya gitu. Mungkin teman-teman ada yang mengalami hal seperti ini, yang sering haidnya itu tidak teratur gitu ya. Mungkin bisa teman-teman coba promil ke dokter gitu. Kalau misalkan udah sekian tahun tapi belum juga kan, itu kan ikhtiar ya. Kemudian ini kan katanya kan 3 hari kan, 3 bulan minum nih sama yang obat Kripsa itu untuk saya ya, itu 3 bulan, selama 3 bulan. Nah setelah itu hari ke-9 terhitung dari ya, hari 1 haid ya, itu disuruh untuk HSG teman-teman ya. Doain ya semoga lancar dan berhasil teman-teman. Selain itu teman-teman, saya juga mengkonsumsi daun rebusan pepaya teman-teman. Karena daun rebusan pepaya itu bagus banget untuk membersihkan darah kotor saat menstruasi dan mengatur hormon kita juga. Jadi bisa memperbaiki siklus menstruasi. Selain itu saya juga sekarang ini lagi mencoba membuat sendiri kecambah dari kacang hijau. Nanti ada tuh videonya, nanti bakal tayang hari Kamis ya teman-teman ya, di channel Ciguaya Vlog, bukan di channel Amiraya TV ini. Jadi ada tuh nanti saya spill bagaimana caranya membuat kecambah dari kacang hijau. Itu kan lebih apa ya, lebih alami, tanpa pupuk. Jadi benar-benar kecambahnya yang kita makan gitu, bisa di jus atau dimakan mentah-mentah, atau dia mau ditumis atau dimasak beraneka ragam masakan lah, seperti itu sesuai dengan selera teman-teman. Terima kasih ya teman-teman sudah menonton video ini. Sampai jumpa di cerita berikutnya ya.